Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, saat ini saya sedang berada di kantor DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi. Hadir saat ini bersama saya Pak Haji Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya dan waktu yang sangat sempit ini, kita memanfaatkan untuk bertanya langsung ke Pak Haji Bakri tentang masalah pilkada pemilihan gubernur Jambi ini. Kira-kira PAN ini kemana arah sebenarnya? Masyarakat mau tanya ini, mau bertanya, mau tahu ini. Walaupun masa pendaftaran kan masih lama. Ya, jadi nampaknya langsung aja nih. Ya, langsung. Jadi Hiruk gini, pikuk PAN di Jambi. Jadi gini ya, ini memang kira-kira 1 bulan yang lalu Ya, pendaftaran di PAN, karena saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah kemarin ada rencana maju untuk menjadi calon gubernur ya. Ya. Dikarenakan banyak pertimbangan-pertimbangan, salah satunya bahwa masyarakat masih menginginkan saya untuk tetap di DPR. Salah satu pertimbangan itu Ya, yang saya hasil akhirnya survei tidak, itu ya. tidak maju. Nah, pasca itu saya menyerahkan mandat itu kepada ketua umum saya. Karena saya menerima mandat itu saya kembalikan, dan perintah daripada partai dari DPP PAN supaya PAN ini membuka pendaftaran seluas-luasnya. Iya. Karena kita tahu Terbuka buat siapapun. Karena PAN ini milik semua. Iya, tidak mutlak harus punya untuk tidak, kader. tidak. Jadi tidak, maksudnya itu tidak dipaksakan ke satu orang. Iya. Nah, jadi dibukalah pendaftaran, kita buka, alhamdulillah semuanya pada mendaftar. Dari semua nama-nama yang muncul di media sosial, di TV, di koran, di mana-mana pun itu semuanya mendaftar. Jadi kalau tidak salah itu mulai dari gubernur incumbent, sudah itu wali kota, calon gubernur dari Merangin, Bupati Merangin, Ya. calon Bupati Sarolangun, calon gubernur, terus Bupati Tanjung Barat, Ya. terus ada Bu Ratu Munawara, Ya. terus ada Abdullah Sani mendaftar, semua daftar. Nah, proses-proses ini kita lakukan semuanya Sesuai mekanisme. sesuai mekanisme, karena saya ingin bahwa PAN itu milik semua. Iya. Nah, selesai itu kita kirim ke Jakarta, berproses lah. Berproses. Dari DPW dikirim ke Jakarta. Ya, nah, pada saat di DPW ini ada pembicaraan tertutup antara saya dengan calon gubernur. Ya, sudah Saya mendaftar bilang, tadi. yang daftar, saudara maju calon gubernur. Saudara punya wakil, ada yang sudah, ada yang tidak. Iya. Kalau sudah, bagaimana cara komitmennya terhadap partai saya? Kalau yang belum, ini loh saya punya Komitmen wakil. apa itu Pak Haji? Komitmen bagaimana ya membesarkan Partai ini ke depan. Bagaimana kita bikin Jambi ini betul-betul menjadi provinsi yang betul-betul bagus ke depan. Nah, dari kandidat-kandidat yang wakil yang kami punya ini, dan memang kebetulan saya sudah mensurvei. Pada saat survei diri saya juga mensurvei kandidat saya, eksekutif saya. Nah, yang mereka itu seperti Bupati Kerinci. Artinya PAN juga melakukan survei Untuk wakil. Ada Adi Rozal, ada Bambang Bayu Suseno, ada Masna, ada Nalim, ada Ibu Ratu. Nah, kami tawarkanlah siapa. Nah, pada saat kita tawarkan kepada calon gubernur itu memang muncul. Ada yang menginginkan, Pak Bakri, saya berkenan maju gubernur kalau wakilnya dari PAN. Iya. Ada yang meminta Adi Rozal. Kabarnya tinggi juga hasil survei. Hasil survei itu memang dari semua wakil-wakil yang kita survei ini tertinggi itu Pak Rizal. Untuk calon wakil gubernur. Wakil gubernur Adi Rozal, terus Bu Ratu, terus Nalim, Bambang Bayu Suseno, dan Masna. Itu terakhir survei kapan Pak Haji? Surveinya itu kira-kira di bulan Februari Maret ya. Februari sampai Maret. Ya, lebih kurang itu survei itu. Karena pada saat itu kan kita melakukan survei dalam rangka untuk membuktikan saya apakah kita teruskan atau bagaimana untuk calon gubernur. Bisa dikuatkan. Nah, jadi survei ternyata muncul. Nah, saya bilang sama mereka, saudara ketua para calon gubernur, wakil gubernur, saudara puas dengan apa yang sudah sampaikan ke kami? Oh, kalau memang tidak,
saya akan fasilitasi ketemu dengan ketua umum saya. Iya. Dan saya sampaikan kepada ketua umum saya bahwa mereka berkenan ternyata menerima seluruh calon. Pak Bakri silakan buka ruang seluas-luasnya bagi orang-orang yang mau ketemu saya. Karena yang menentukan terakhir juga DPP gitu. Ya DPP. Nah, terjadilah interaksi mereka apa semua, berproses. Dan juga sebelum diputuskan oleh DPP ada beberapa rekomendasi memang yang dibawa dari sini. Oleh sebab itu habis penjaringan kemarin saya kumpulkan para ketua-ketua DPD saya kumpulkan apa keinginan kawan-kawan ini untuk DPP sebelum DPP simpulkan. Begitu juga saya menghubungi para eksekutif kami, Bupati Kerinci, Bupati Bungo, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Muara Jambi, yang kader PAN ya. Kader PAN, dia juga merekomendasikan ini. Nah, ini kita kirim semua ke Jakarta. Prosesnya memang cukup lama. Nah, sampai hari ini proses itu belum final dan belum ada keputusan. Kami dari DP PAN Jambi tinggal menunggu aja. Tapi kabarnya ada grassroots yang menginginkan Pak Bakri untuk jadi wakil sebenarnya. Oh, enggak. Saya pikir kepengen sebetulnya Pak Bakri bukan enggak jadi nyalon gubernur, jadi wakil aja. Dari gitu. awal untuk wakil gubernur tidak berminat. Oh, tidak berminat. Hanya memang untuk gubernur ya. Pasca kemarin itu salah satu gubernur kita tersangkut ya. Artinya bahwa wakil gubernur jadi gubernur. Tentu ini diprioritaskan kepada kader PAN. Situ memang gitu. Banyak meminta saya untuk jadi wakil. Iya, saya pikir kita dengar begitu. Tapi saya pikir tidak saya kasih kesempatan ke yang lain. Saya cuma fokus dulu lah menjelang Pilgub ini saya fokus ke DPR. Ya, permintaan itu wajar Pak Haji, karena Pak Haji kan untuk DPR RI sudah 2 periode, ketiga ya? 3 periode. Nah, 3 periode. Mungkin wajar kalau kader, grassroots di bawah menginginkan Pak Haji ya, untuk saya pikir semuanya kadang-kadang macam-macam ya. Ada yang meminta wakil, ada yang minta gubernur. Tapi semua yang saya bilang mekanismenya ada. Iya. Nah, mekanismenya ada. Atau mungkin untuk persiapan 2024. Pak Haji bakal maju. Bisa saja begitu. Bisa kan? jadi, bisa tidak ya. Iya. Politik elastis sekali, melihat peluang. Tapi Pak Kudori, terima kasih doanya. Iyalah. Terkabulkan. Iya, kita kan sahabat lama, saling mendoakan. Amin. Waktunya mepet Pak Haji. Ya. Terus satu lagi pertanyaan khusus untuk persoalan Ibu Ratu ini, dengan beliau menjadi kader PDI sementara sebelumnya kan memang kader PAN murni yang udah begitu lama. Ini seperti apa nih Pak Haji, bisa menjelaskannya? Ya, saya terus terang aja mewakili kawan-kawan semua simpatisan PAN yang ada di Provinsi Jambi maupun yang ada di DPP. Bisa dikuatkan terkejut, terkejut mendengar berita bahwa Ibu Ratu lompat ke partai lain. Terkejut saya lihat partai lain. Kabarnya dia lompat ke sana. Ada konon katanya karena PAN tidak mendukung. Saya pikir perlu dikoreksi. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena sekarang ini masih berproses. Nah, contohnya sudah hampir 2 minggu, hampir 3 minggu beliau itu lompat ke partai katanya. Ini kan belum pasti. Kita belum memutuskan. Nah, itu. Jadi tidak ada sebenarnya. Kita masih berproses dan masih belum final. Belum final. Bisa saja nanti memang PAN mendukung Ibu Ratu. Gitu ya kan? Kita tidak tahu politisnya. Artinya bisa jadi orang. Ya itu hal sesuatu yang Makanya saya bilang sama kawan-kawan, kita tunggu aja apa keinginan dari. Bagaimana reaksi kawan-kawan di DPW PAN Jambi setelah mendengar kabar ini? Mendengar kabar itu kita terus terang aja kawan-kawan pada kecewa. Kenapa kok sampai pindah? Ada ini makanya kita juga belum tahu, belum juga memastikan apakah benar apa tidak. Jadi oleh sebab itu makanya saya menghimbau kepada semua kader kita tidak perlu bahas Bu Ratu lah soal pindah tidaknya. Itu hak pribadi. Kita pikirkan hari ini bagaimana DPP bisa memutuskan PAN ini kemana dan betul-betul sesuai dengan keinginan daripada masyarakat Provinsi Jambi dan khususnya daripada kader-kader PAN. Andai kata memang dia didukung oleh PDI, terus gimana sikap PAN? Tetap ikut bersama atau saya memang? Pikir itu makanya hari ini saya tidak bisa memutuskan. Tidak bisa memutuskan bagaimana berandai-andai.
Ya, saya pikir kalau toh dia di partai lain, saya tidak menyebut satu partai ke partai lain dan PAN, ya saya pikir kita mungkin harus mengambil sikap yang tegas bahwa PAN punya sikap ini dan mungkin beliau punya sikap ini. Nah, itu. Jadi kami cuma berharap hari ini mudah-mudahan itu hanya isu. Iya. Nah, hanya isu. Artinya Bu Ratu itu ada ke partai lain itu cuma isu. Karena sampai hari ini pun juga beliau ke sana pun juga hitam di atas putihnya juga belum jelas. Atau mungkin terkait isu juga kenapa sudah terlanjur ke Pak Al-Haris? Gitu. Oh enggak, tidak. PAN itu, saya selalu bilang, PAN itu adalah milik semua. Siapapun kader, siapapun orang yang mendaftar, saya kasih peluang. Iya. Peluang, mereka silakan. Tidak, kita tidak ada. Kita tidak dikunci oleh satu orang. Iya. Kita sekarang ini sedang bernegosiasi kepada kandidat-kandidat ini. Bagaimana negosiasi itu? Tujuannya adalah bagaimana Jambi bisa bagus. PAN punya peran yang lebih banyak. Apa semua. Tujuannya bukan tujuan pribadi. Jadi tidak ada yang namanya hal-hal yang negatif lah. Oke, terakhir Pak Haji bicara masalah hasil survei. Bagaimana sikap PAN menyikapi masalah hasil survei calon-calon gubernur kita ini? Adakah kecenderungan untuk memprioritaskan kepada mereka yang jadi gini, tertinggi? dalam waktu yang singkat ini, memang survei yang kami terima itu dari kandidat mereka itu dari mereka masing-masing. Survei internal. Ya, tapi sekarang ini yang lebih penting yang kita lakukan sekarang ini komunikasi. Iya. Tidak lagi mengutamakan survei. Survei. Karena waktu juga singkat, terbatas, kami lebih mengutamakan sekarang bagaimana berkomunikasi dengan kandidat itu, apa komitmen terhadap mereka kalau seandainya bersama PAN, apakah mereka betul-betul mau membuat Jambi bisa kembali bagus seperti biasa atau bagaimana, atau pingin bagaimana, macam-macam. Hal yang positif, kita tidak pernah cerita masalah namanya mahar. Oh iya, oke. Tidak pernah kita. Ini mahar politik juga menjadi isu seksi ini. Iya. Gimana Pak Haji bisa menjelaskan soal itu? Termasuk terkait misalnya mungkin ada juga isu berkembang Ibu Ratu tidak bisa dapat PAN karena tidak bisa memenuhi mahar politik dan lain sebagainya. Dan ini tolong jelaskan saya dulu, pikir saya tidak pernah mendengar itu. Oh gitu ya. Tidak pernah mendengar itu dan orang pun tidak berani menyampaikan ke saya soal mahar karena kita tidak pernah menyebut itu. Iya. Nah, kalau toh ada berkembang di luar sendiri, mudah-mudahan jangan sampai ke saya lah. Kalau sampai ke saya akan tangkis keras itu. Tidak pernah melakukan itu. Ini peluang Pak Haji untuk menjelaskan. Terima kasih. Peluang Pak Haji untuk menjelaskan karena susah ketemu Pak Haji ini. Oh, ada saya tiap saat lah. Jadi sekali lagi PAN ini sedang berproses. Ya. PAN sedang berproses. Kalau dibilang bagaimana perasaan kawan-kawan dengan ada berita itu, ya mudah-mudahan berita itu juga tidak pasti dan tidak benar. Dan kalau toh ada menyatakan bahwa PAN beralih ke orang lain, itu juga tidak benar. Nyatanya sampai hari ini belum final. Nah, nanti finalnya saat pendaftaran di KPU. Finalnya nanti mudah-mudahan setelah ditandatangani oleh. Tapi kan sekarang sudah ada yang digadang-gadang, yang diunggulkan. Ada bocoran dikit. Iya, semuanya punya kelebihan. Punya kelebihan. Nah, itu silakan nanti mungkin saudara Dori bisa ke DPP. Iya. Ketemu dengan ketua umum saya mungkin lain lagi bahasnya. Kalau saya bisa membahas hari ini sebatasan saya selaku ketua DPW. Kalau soal siapa nanti itu sudah melampaui. Ini selaku anggota DPR RI ini. Pak Haji, dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, pola untuk mensosialisasikan nanti calon gubernur yang diusung seperti apa? Nah, waktunya sangat singkat. Itulah makanya. Ada kiat-kiat enggak? Salah satu yang membuat saya juga agak berpikir untuk maju ini situasi kondisi protokol daripada kampanye akan datang. Memang kampanye akan datang itu lebih banyak menggunakan media sosial. Oleh sebab itu ya saudara Koderi sendiri mungkin mempunyai media yang begini. Kenapa tidak diajak kawan-kawan? Kalau perlu semua para kandidat itu ditanya. Ya, tapi belum banyak yang mau calon gubernur diwawancara ya, ini. Mungkin karena mungkin bagi mereka itu padahal belum kita berani cerita. Untuk siapa saja ini kan. Ya, sebenarnya mereka tuh pingin menyampaikan, takut nanti nggak kejadian. Jadi mungkin gitu setelah menerima tiket, biasa itu kan. Menerima tiket mungkin nanti baru mereka berani. Oh gitu ya. Ya saya pikir dikejar lah, dikejar supaya kawan-kawan bisa mensosialisasikan. Dan saya juga berharap kawan-kawan YouTuber dan lain-lain mungkin memberitakan itu seimbang. Dan seperti sekarang hari ini saya senang ini Pak Budari langsung kita konfirmasi. tidak ada berita-berita angin.
Ya, karena berita berseliweran kan macam-macam itu, kan. itu. Yang bikin kan kawan-kawan sendiri. Iya. Ya mungkin karena waktu Pak Haji yang sangat baik. singkat Terima ya kasih, untuk mengklarifikasi itu. Oke, terima kasih. Ya. Saudara sekalian, itu tadi perbincangan singkat. Jangan lupa dengan ya, Pak. ditonton, like, subscribe, apa lagi? And comment. Bila perlu di-share. Di-share ya. Iya. Terima kasih Pak Haji Bakri. Dan saya terima kasih juga Pak Dori bisa datang ke kantor PAN. Iya. Kantor ini milik kita semua. Oke, makasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando dulu. Iya.